Pangan Jani. Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang makalah agama dengan materi Asta Aishwarya dan Dasa Mala. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Suherni, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Madu Katawa, absen 16. Perkenalkan, nama saya Ilo Putri Dewi Putri, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Diputra Kemudiatari, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Lika Putri Pertiwi, nomor absen 22. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi Asta Aishwarya dan Dasa Mala. Adapun materi-materi yang kita akan bahas, yang pertama ada kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Yang kedua, upaya dalam menghayati kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya. Yang ketiga, perilaku Dasa Mala dalam kehidupan. Dan yang keempat, kisah cerita yang berkaitan dengan perilaku Dasa Mala. Yang terakhir ada upaya menghindari perilaku Dasa Mala. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Yang pertama, pengertian Asta Aishwarya dalam agama Hindu. Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Asta yang artinya 8 dan kata Aishwarya berartinya kemahakuasaan. Dengan demikian, Asta Aishwarya berarti 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua, ada bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Yang pertama itu ada anima. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut anima berarti atom. Kata anima dalam Asta Aishwarya, ia bersifat halus, bagaikan kehalusan atom yang dimiliki oleh Tuhan yang susah untuk dilihat dengan mata biasa. Akan tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Yang kedua itu ada hanima. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut lakima. Lakima berasal dari kata laku yang artinya ringan. Lakima berarti sifatnya amat ringan, lebih ringan dari eter dalam unsur panca mahabhuta. Yang ketiga itu ada mahima. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut mahima. Mahima berasal dari kata maha yang berarti maha besar. Di sini berarti Tuhan meliputi semua tempat. Tidak ada tempat yang kosong atau hampa baginya. Semua ruang di alam semesta dipenuhi olehnya. Dan yang keempat itu ada prapti. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut prapti. Prapti berasal dari prapta yang berarti tercapai. Segala tempat tercapai olehnya. Ia hendak pergi, di sana ia telah ada. Yang kelima ada prakamya. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut prakamya. Prakamya berasal dari kata pra dan kama. Berarti segala kehendaknya selalu terlaksana atau terjadi. Yang keenam itu ada isitwa. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut isitwa berasal dari kata isa yang berarti raja. Isitwa berarti merajai segala-galanya dalam hal paling utama. Yang ketujuh itu ada sitiwa. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut wasitwa berasal dari kata wasa yang berarti menguasai, mengatasi. Wasitwa artinya paling berkuasa. Yang kedelapan ada yatra yama waitwe. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut yatra kamu waisaiwitwe berarti tidak ada yang dapat menentang kehendak dan kodratnya. Selanjutnya ada upaya dalam menghayati kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya. Yang pertama ada melaksanakan introspeksi atau pengendalian diri. Yang kedua menerapkan ajaran tape, brata, yoga, dan semedi. Yang ketiga ada menerapkan ajaran yoga, astanga yoga. Yang keempat ada melakukan kerja atau relasi yang baik dan terpuji dengan sesama. Yang kelima ada menjalin hubungan kemitraan secara terhormat dengan rekanan, lingkungan, dan semua ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Lalu yang keenam ada membangun pasraman atau paguyuban untuk praktek yoga. Dan yang ketujuh ada melaksanakan doa atau puja Trisandhya secara rutin setiap hari. Lalu yang kedelapan ada melaksanakan upacara pancayanya. Yang kesembilan ada berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta semua manifestasinya. Dan yang kesepuluh ada berbakti kepada leluhur. Selanjutnya ada perilaku Dasa Mala dalam kehidupan. Yang pertama ada pengertian dari Dasa Mala dalam agama Hindu. Dasa Mala berarti dari kata dasa yang berarti 10 dan mala yang berarti tidak baik atau buruk.
Jadi Dasamala dapat diartikan sebagai 10 perilaku atau perbuatan manusia yang tidak baik dan patut dihindari. Dasamala yaitu merupakan sumber dari kedursilaan, yaitu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan susila yang cenderung kepada kejahat. Selanjutnya yang kedua ada bagian-bagian dari Dasamala. Adapun pembagian dari Dasamala tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tandri. Tandri artinya orang yang malas, suka makan dan tidur saja, tidak tulus dan hanya ingin melakukan kejahatan. Yang kedua ada kleda. Kleda artinya berputus asa, suka menunda, tidak mau memahami maksud orang lain. Lalu yang ketiga ada leja. Leja artinya berpikiran gelap, bernafsu besar, dan gembira melakukan kejahatan. Lalu yang keempat ada kutila. Kutila artinya menyakiti orang lain, pemabuk, tidak jujur, penipu, penyakit, dan membunuh makhluk lain. Lebih-lebih manusia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Lalu yang kelima ada kuhaka. Kuhaka artinya pemarah, suka mencari-cari kesalahan orang lain, penipu, berkata sembarangan, dan keras kepala. Lalu yang keenam ada metaria. Metraya artinya suka berkata, menyakiti hati, sombong dan iri hati. Lalu yang ketujuh ada megata. Megata artinya berbuat jahat, berkata manis tapi pamrih. Dan yang ke-8 ada ragastri. Ragastri artinya bernafsu. Lalu yang ke-9 ada baksa buana. Baksa buana artinya suka menyakiti orang lain, penipu dan suka berfoya-foya. Dan ke-10 ada kimburu. Kimburu artinya penipu dan pencuri terhadap siapa saja, tidak pandang bulu, pendengki dan iri hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan kisah cerita yang berkaitan dengan perilaku Dasamala. Yang pertama adalah kisah dalam cerita Ramayana atau Aranyakanda. Aranyakanda adalah kitab ketiga epos Ramayana. Kitab ini menceritakan peristiwa penculikan Sita oleh Rawana dilakukan dengan cara menyamar sebagai seorang Brahmana. Jika dilihat dari latar belakang Rawana, menculik Sita adalah karena ketertarikan dengan kecantikan Dewi Sita yang merupakan istri Rama. Kejadian ini sebagai perbuatan yang mencerminkan sifat dari raksasa yang hendak dijauhkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Perbuatan Rawana ini jika dikaitkan dengan Dasamala adalah karena bermula dari leja atau bernafsu dan ragastri karena melihat kecantikan Sita yang kemudian Rawana berniatan untuk memiliki dewi tersebut. Kutila atau pemabuk. Megata atau berkata manis dengan berkata manis kepada Dewi Sita melalui penyamarannya sebagai seorang Brahmana. Kemudian yang terakhir adalah kimburu atau pencuri. Yang dalam hal ini adalah berujung kepada penculikan Sita oleh Rawana yang membawanya ke negaranya, yaitu Alengkapura. Cerita ini sesungguhnya cerminan dari kehidupan masa kini, di mana orang sudah mementingkan diri sendiri dengan berusaha untuk menimbun kekayaan untuk kepentingan pribadi atau golongannya, dan hal-hal yang menjadi kepentingan umum seolah-olah terabaikan. Untuk itu, perbuatan seperti ini hendaknya dijauhkan agar tercipta keharmonisan di dunia ini. Selanjutnya saya akan bahas tentang upaya menghindari perilaku Dasamala. Yang pertama, selalu mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa, para dewa dan leluhur melalui berbagai macam upacara keagamaan. Yang kedua, serius mendengarkan, memahami, dan melaksanakan ajaran guru, terutama guru Rupaka, guru pengajian, dan guru Wisesa. Yang ketiga itu olahraga dan istirahat secara teratur. Yang keempat, latihan melakukan kebaikan. Yang kelima, lakukan tapa, brata, dan yoga dan semedi dengan tertib. Upaya-upaya tersebut adalah cara agar terhindar dari niat untuk melaksanakan perbuatan asusila sehingga hidup menjadi sejahtera. Kesimpulannya, makna Asta Aiswara adalah sebagai ajaran yang menuntut umat manusia agar selalu berbakti dan selalu berbuat baik dan jujur. Karena Sang Yang Widi sebagai saksi perbuatan segala makhluk di semua tempat dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang bertentangan dengan dharma, salah satunya pada ajaran Dasamala. Sehingga diperlukan tantangan hidup berupa peraturan-peraturan yang nantinya dapat memberikan kebahagiaan dalam hidup ini untuk mencapai kebahagiaan secara jasmani dan rohani atau jagat kita dan moksa. Berikutnya ada saran. Upaya yang dilakukan untuk menghayati keberadaan Tuhan dalam bentuk Asta Aiswarya merupakan bentuk penanaman nilai-nilai religius yang merupakan karakter budaya bangsa yang harus dilakukan.
Pada zaman Kali Yuga ini, kelihatan rasa malas tumbuh dengan suburnya di hati manusia. Untuk menghindarinya, diperlukan upaya yang dapat dilakukan seperti mendekatkan diri dengan Sang Hyang Widi, selalu mendengarkan ajaran catur guru, serta melakukan latihan kebaikan. Dengan begitu, dapat memberikan jalan yang terbaik agar terhindar dari niat untuk melakukan dasamala. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat pengucapan kata yang salah. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.